Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupul Nursyani Useng dengan NIM 4134233027. Saya dari kelas Statistika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Nah, pengertian Islam rahmatan lil alamin sendiri pertama akan dibahas dulu arti dari masing-masing katanya. Jadi apa maksud dari Islam, apa maksudnya dari rahmatan, apa maksud dari lil alamin. Jadi teman-teman, seperti pada video-video sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam itu berasal dari bahasa Arab kata salima yang artinya selamat sentosa. Kemudian dari kata ini terbentuk kata aslama yang berarti memelihara, selama, sentosa, dan berserah diri. Nah, kata ini dapat diturunkan menjadi kata asalmu dan asilmu yang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Nah, dari kata inilah dapat disimpulkan bahwa Islam itu artinya membawa kedamaian, ketenangan, dan rasa aman kepada umat manusia serta seluruh alam. Nah, kalau rahmatan lil alamin itu terdiri dari dua kata, yaitu rahmat dan lil alamin. Rahmat itu artinya kasih sayang, dan lil alamin merupakan bentuk jamak dari alam yang berarti seluruh alam. Nah, itu teman-teman. Jadi, Islam rahmatan lil alamin artinya Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Nah, kata rahmat juga itu terkandung dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari arti surat ini dapat kita simpulkan, dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Berikutnya tentang prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Jadi, Islam rahmatan lil alamin itu sendiri memiliki prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas Islam yang menghadirkan cinta kasih dan kedamaian bagi dunia. Nah, menurut kajian komprehensif para ulama, berikutlah prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, berperikamanusiaan. Artinya, Islam selalu mengakomodir semua kebutuhan dan karakter manusia. Kemanusiaan dalam Islam itu bermakna bahwa ajaran Islam dan pedoman hidup manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan lingkungannya disesuaikan dengan akal, hati, emosional, fitrah, dan fisiknya. Yang kedua, prinsip mendunia. Artinya, syariat Islam itu bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi, wilayah tertentu, suku, ras, dan bangsa atau iklim serta geopolitik tertentu. Syariat Islam berlaku untuk seluruh alam dan seluruh manusia yang ingin menerimanya. Prinsip yang ketiga itu komprehensif atau asyumul. Nah, adalah keseluruhan atau totalitas ajaran Islam itu meliputi seluruh atau semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Islam tidak menerima dan mengenal pembagian atau pembatasan ajarannya pada dimensi atau bidang tertentu dalam kehidupan manusia, karena syariat Islam itu berasal dan bersumber dari Tuhan yang Maha Sempurna, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang keempat itu adalah realistis. Realistis atau bisa juga dikatakan al-waqi'iyah adalah karakter Islam yang bermaknakan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk mampu memahami dan memaklumi dengan realistis, dengan nyata bahwa manusia adalah ciptaan Allah, tidak ada zat lain yang menciptakannya sesuai dengan kondisi real dan ilmiah yang tidak terbantahkan oleh akal dan logika manapun di dunia. Prinsip yang kelima yaitu toleransi dan memudahkan. Toleransi dan memudahkan yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan ajaran Islam selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik, baik hambanya, bukan yang sulit dan buruk. Allah selalu membolehkan pilihan yang toleran dan tidak memberatkan bagi seluruh mukallaf.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyertakan kemudahan kepada hambanya ketika mereka menghadapi kesulitan dan melaksanakan perintahnya dan dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Prinsip yang keenam adalah antara konstanitas dan fleksibilitas, atau bisa juga disebut as-sawabit dan al-mutakhayirat. Nah, jadi as-sawabit dan al-mutakhayirat adalah karakter ajaran Islam yang terklasifikasi dengan indah, penuh hikmah, dan rahasia tinggi dari Allah. Ajaran Islam yang tergolong konstan ajek dan abadi tidak akan pernah berubah, seperti seluruh jenis rukun iman dan rukun Islam. Baik, yang terakhir itu tentang bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 cara untuk bisa menerapkannya. Yang pertama, menerapkan sikap toleransi. Jadi teman-teman, sikap toleransi itu sangat penting, sangat perlu dilakukan. Terlebih bagi negara yang plural seperti negara kita, negara Indonesia, yang kaya akan keberagamannya, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Sikap ini harus kita tanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin yang bertujuan menciptakan kedamaian. Lalu yang kedua, menghindari atau menjauhi sikap diskriminatif. Jadi sikap diskriminatif itu harus dihindari, sebab sikap ini dapat menimbulkan kebencian dan ketidakadilan. Sikap diskriminatif bertolak belakang dengan nilai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan bagi sesama, dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Cara yang ketiga ini merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang. Sikap ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kasih sayang. Bahkan di setiap dakwahnya, beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan atau hablum minal alam. Jadi itu teman-teman penjelasan dari implementasi Islam rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.